Jadi tadi saya sempat di depan saya beli namanya ini kebelet jajan ini. Nah, menarik sekali ini namanya kok bisa jadi kebelet jajan. Ternyata bukan hanya kebelet nikah, terus kebelet ke kamar mandi, ternyata jajan juga kebelet gitu ya. Nah, sebetulnya inspirasinya dari mana sih sehingga nama kebelet jajan ini bisa muncul gitu? Nah, siapa yang bisa menjawabnya? Kenapa namanya bisa kebelet jajan? Ya, kenapa namanya bisa kebelet jajan ya? Karena zaman sekarang itu beda kita itu sebelum mulai usaha harus menentukan nama dulu gitu. Gimana nama ini menarik dan orang tuh kayak penasaran gitu. Nah, ya sempat beberapa hari sih kita nyari nama ini gitu sampai akhirnya ketemu kebelet jajan. Kenapa kebelet gitu? Dapat wangsit dari mana itu bisa nama ketemu kebelet jajan ini? Iya, kenapa kebelet gitu? Karena kebelet itu kan suatu ungkapan yang kita tuh pengen banget gitu. Oh, seperti kayak orang nikah. Iya, benar. Kayak pengen banget gitu. Nah, kebetulan kita juga sebelum nge-fixin untuk pakai nama ini, kita juga kayak cari-cari gitu. Ini nama ini udah dipakai belum sih? Nah, ternyata belum. Terus ngomong sama teman-teman yang lain juga udah setuju gitu. Ya udah namanya kebelet jajan aja gitu karena unik dan juga kayak orang tuh gimana caranya orang ngedengar kebelet jajan ini, ih tempatnya itu juga ya gitu, namanya unik gitu, jajanannya ada apa aja sih gitu. Iya. Oke, di kebelet jajan ini awalnya gitu terbentuk namanya teman-teman ini, komunitas ini, terus akhirnya bentuk makanannya di depan kita ini. Sebelumnya ada nggak produk lain selain ini? Belum, ini berarti usaha pertama kita sih, karena awalnya itu kita dari lingkup organisasi yang sama gitu, terus sering main bareng. Nah, di situ daripada mainnya kita itu cuma main gitu, kita kemudian membuat ide gimana mainnya kita ngasihin duit gitu. Ditambah cewek tuh nggak mau dimainin ya? Benar. Jadi kepastian yang ditunggu. Kepastian gitu ya, daripada kita cuma gitu. cuma main-main doang gitu. Nah, dengan usaha ini kan kita mainnya ngasihin duit juga. Selain kita cuma kumpul-kumpul doang gitu kan, ini mah sambil usaha gitu, apalagi di masa sekarang kan. Oke, ini kan tadi yang saya beli itu adalah isinya nasi isi ya. Kan? Sebetulnya di dalam isi nasi ini ada berapa produk ini teh? Maksudnya Ada berapa? apakah ada yang cuma ayam hati ampela doang? Apakah ada yang namanya di dalamnya itu ada isi hati dan perasaan apa gimana gitu? Di dalamnya ada isi dan perasaan. Oh gitu. Berarti pakainya Soalnya dibuatnya pakai perasaan gitu. Berarti ini selain hati ampela itu ada apa aja tuh di dalamnya? Nah ya, sebenarnya saya mau ngejelasin ya. Jadi di sini itu nasi isi ini ada namanya. Iya, nasi mamyo. Nasi mamyo itu adalah produk dari kebelet jajan gitu. Iya. Jadi nasi mamyo ini produk dari kebelet jajan itu sendiri. Jadi kebelet jajan itu istilahnya nama besar usahanya, tapi di dalamnya ada nasi ada. Nah, nasi mamyo ini apa itu mamyo itu? Mamyo itu apa? Mamyo itu nasi isi. Mamyo gitu. Mamyo iya. Kita juga kan di dalam selain nama usaha tadi yang harus unik, nama produk juga harus gitu. Nama produk juga harus unik, harus beda dari yang lain gitu, supaya kita tuh penasaran gitu kan. Kayak mana gitu, yang penting hayo melucu. Iya, mamyo gitu kan, tapi ini belum mamyo gitu. Iya, nah nasi mamyo ini produk pertama kita nih, Mas. Oh gitu. Jadi ini tuh ada nasi isinya tuh ada apa aja, ada bakso, sosis, ayam, yang tentunya dimasak dengan selezat mungkin dan dengan spesial mungkin tuh, beda pokoknya cuma ada di kebelet jajan dan cuma ada di nasi mamyo ini. Udah berapa lama ya? Apanya? Kebelet jajan ini memproduksi mamyo ini. Nasi mamyo itu udah hampir 1 tahun. Enggak. Hampir Banyak banget lah. Nggak apa-apa, lanjut aja. Nggak apa-apa, berapa ya? Iya, Hampir setahun sih, tapi dari 10 bulan. Hampir setahun ya. Kita mulai itu Februari 2009.
dari awal Maret itu dari tanggal 1 sampai tanggal 5 itu awal Maret. Ya. Gimana sih? Kalau akhir Maret itu dari tanggal 25 sampai tanggal 30 itu akhir Maret. Intinya gitu, di awal itu kan awal, di akhir itu akhir, gitu aja. Oke, Teh, sehari itu kira-kira laku berapa sih Teh? Sehari itu kita bisa 30 patch ini ya, 30 ini. Dan kadang kalau misalkan ada pesanan bisa lebih dari 30. Oh, 30. Harganya ini berapa? Ada 10.000. Oh, 10.000. Jadi rata semuanya 10.000. Berarti menyamaratakan ya? Soalnya tadi saya memang betul tadi beli saya harganya 10.000. Takutnya kalau isinya beda gitu. Jadi harganya juga beda. Kalau yang tadi saya beli itu isinya hati ampela. Takutnya kalau isinya hati dan perasaan itu beda lagi kan. Oke, sahabat catatan Sky semuanya, bagi teman-teman yang di wilayah Kota Serang ataupun di wilayah Provinsi Banten yang teman-teman bingung mau nyari makan apa, bingung gitu, teman-teman bisa hubungi teman-teman aja di sini. Nanti kita pasangkan atau tampilkan nomor kontak personnya di catatan Sky di situ, dan teman-teman misalnya kalau ada acara kegiatan family gathering, terus kegiatan keseni yang lainnya atau acara keluarga yang lainnya, teman-teman ini bisa memberikan bukan hanya mamio, tapi akan tetapi juga bisa menyediakan seperti snack dan yang lainnya, seperti kue dan seperti apa aja, tinggal pesan aja di teman-teman Kebelet Jajan. Karena menurut saya ini rekomen banget, rasa dan kualitasnya itu benar-benar menyentuh hati dan sampai ke perut ya gitu. Dan alhamdulillah tadi makanannya yang tersisa itu cuma styrofoamnya doang, jadi ternyata memang enak. Pokoknya teman-teman gak nyesel kalau teman-teman udah nyobain produk Kebelet Jajan, apalagi nasi mamio. Bisa dimakan pagi hari, bisa dimakan siang hari, bisa dimakan sore hari, pokoknya enak banget. Apalagi teman-teman kalau mau beli langsung ke sini bisa nanti komunikasi ke teteh-teteh ini. Jadi porsinya ini menurut saya, jadi kalau orang yang nggak suka makan banyak, sedang gitu kan cukup, dan juga nggak bikin kurang. Jadi pokoknya takarannya itu udah pas, pokoknya aja. Cocok memang sedang pas. Sampai habis ini kan? Dapat konsep dari mana nih bisa bikin begini? Biasa Pak Bidit pas kebelet kita pikiran lah yang tempat jajan itu gitu. Pas kita nongkrong kebelet. Kira mah di orang dulu. Berarti ini berapa orang ini yang ikut ini? 8 orang. 8 orang, 3 orang. Cowok 4, cewek 4. Udah jadi kayak pemain futsal gitu cocok. Ya intinya sih Bang, kalau kita ya bareng-bareng ya, artinya di dalam kebelet itu tidak ada pimpinan, tidak ada anak buah. Dari 8 orang ini, mulanya itu kita iuran sebanyak 50.000 Bang, per orang ya, per orang. Kita iuran bersama-sama, terkumpul lah modal awal. Nah di situ kita perlahan membuat menu-menu baru lah ya. Saya ingin bertanya dong Bang, pada saat mulanya Abang makan nasi mamio ini yang dirasain apa? Kalau yang saya lihat pertama itu kan memang saya lagi lewat aja. Kebetulan saya lapar, saya makan. Saya bilang, kok nggak ada lauknya gitu. Nah, ternyata pas dibuka, dia bilang ada tempela sama ada suiran ayam. Saya kira seperti kayak jualan bubur kan di luar. Dan ternyata mana? Dan ternyata pas dibuka, oh ternyata di dalamnya. Ini kayak kejutan Bang ya? Iya. Saya kira ini tadinya jualannya penipuan ini loh. Katanya ada suiran ayamnya, tapi nggak ada. Ini penipuan gitu. Dan ternyata memang di dalamnya ada. Di balik penampilan yang sederhana ternyata menyimpan kualitas hebat.
belakang ciri khasnya. Jadi ini memfilosofikan bahwasanya orang itu nggak boleh sombong. Seperti padi menunduk, berarti padi itu berisi. Iya. Seperti halnya ini nasi mamyo ini, jangan melihat dari tampilan dari luarnya sebelum ente dan anda mencoba. Jadi jangan mengkritisi dulu, tapi coba dulu. Nanti teman-teman bisa menilai rasanya. Dan ternyata menurut saya ini enak banget. Alhamdulillah. Ya itulah Bang sebenarnya fokus kita awalnya itu ya terkait nasi mamyo ini. Karena kita itu melihat seseorang jangan dari luarnya aja Bang. Itu juga harus melihat dari dalam kesehariannya. Ketika kita membuka dalam nasi mamyo ini, ya yang kita rasain ya begitulah Bang. Alhamdulillah sampai sejauh ini semua konsumen yang merasakan ini ya mereka pada senang Bang dengan adanya nasi mamyo ini. Filosofinya dia. Ya. Berarti selama ini yang suka pesan-pesan itu teman-teman aja bagaimana? Apa dari di luar pertemanan dari WA atau yang lain juga ada nggak? Ada. Sebenarnya sih Bang dari awal targetan kita ya terkait nasi mamyo ini yaitu sasarannya itu mahasiswa. Nah, dikarenakan kondisi saat ini kita ini serang dilanda wabah ya target pasar kita itu berkurang banget Bang, berkurang drastis malahan. Nah, di situ kita mencoba buat ikhtiar bagaimana sih kebelat jajan ini harus berjalan, mamyo ini harus berjalan gitu. Nah, kita mencoba buat memasarkan ini baik di dunia sosial media, baik itu di tempat-tempat yang menurut kita itu strategis lah buat memasarkan ini. Sampai sekarang kita ya alhamdulillah Bang, ya sehari 30 kotak ini alhamdulillah laris Bang. Berarti sementara ini belum didaftarkan di GoFood ya? Belum Bang. Targetan kedepannya sih kita juga mau mendaftarkan ini di GoFood. Jadi gini guys, teman-teman, betul peribahasa mengatakan hati senang, pikiran tenang. Itu berangkat dari isi perut. Kalau perutnya kenyang, pikiran tenang, dan juga hati juga nyaman. Ternyata ada satu hal selain daripada posisi ketika kita mencintai nyaman itu. Akan tetapi posisi perut kenyang pun ada rasa sisi nyaman di dalam diri kita itu. Karena ketika kita mengkonsumsi sesuatu yang baik, yang nikmat dan yang enak, maka tubuh kita pun menyerap dengan melahirkan sisi yang positif juga. Makanya saya rekomendasi banget bahwasanya nasi mamyo ini dari produk Kebelet Makan cukup enak sekali dan harganya murah. Pokoknya Manyus, Wong Serang, aja kelalet, tuku nasi mamyo, lamun ora tuku, wong kono dudu batur kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.